Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angelia Suhardini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Amin. Sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut dengan kepercayaan kalian masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu tentang pencatatan keuangan pemerintah daerah. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang kewajiban dan ekuitas di part kedua ini. Oke. Nah, apa sih materinya? Yuk kita lanjut ya. Bagian yang E yaitu pencatatan kewajiban. Pertama, ada pengertian kewajiban. Ya, berdasarkan persyaratan standar akuntansi pemerintah nomor 9, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban pada masyarakat luas berupa kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dan kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada klasifikasi kewajiban. Ya. Yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek, di mana diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau jangka waktunya kurang lebih 1 tahun. Oke. Terus yang kedua ada kewajiban jangka panjang, yang tidak terlalu diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jadi waktunya bisa lebih dari 1 tahun atau lebih dari 12 bulan. Nah, selanjutnya ada penerapan nilai keuangan untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan. Ini berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 9 paragraf 35 sampai 55. Yang pertama itu ada utang pihak ketiga. Ya, saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Terus yang kedua ada uang transfer, yaitu suatu kewajiban atau kewajiban suatu entitas untuk melakukan pembayaran kepada entitas lainnya sebagai akibat perundang-undangan. Yang ketiga ada hutang bunga. Bunga yang dimaksud ini berasal dari utang pemerintah. Terus yang keempat ada utang perhitungan pihak ketiga. Ya, saldo pungutan berupa perhitungan pajak ketiga atau PPK yang belum disetor kepada pihak lain. Terus yang kelima itu ada bagian lancar utang jangka panjang. Ya. Nilai yang dicantum dalam laporan keuangan untuk bagian utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang keenam, ada kewajiban lancar lainnya, ya, yang kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, termasuk biaya yang masih harus dibayar saat laporan keuangan disusun. Yang ketujuh ada utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan.
ini yaitu nilai nominalnya merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Nah, ini harus dinilai sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium setelah diamortisasikan. Oke, selanjutnya ada klasifikasi kewajiban jangka pendek. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, akun-akun mana saja yang termasuk di dalam kewajiban jangka pendek. Di sini dibagi menjadi ada 6 bagian. Ya, di sini yang terlihat ada 4. Nanti 2-nya di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada utang perhitungan pihak ketiga. Ada utang taspen, utang iuran jaminan kesehatan, sampai ke hutang perhitungan pihak ketiga lainnya. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ada bagian lancar utang jangka panjang. Terus yang keempat ada utang bunga. Nah, ini selanjutnya yang kelima itu ada utang belanja. Dan yang terakhir ada utang jangka pendek lainnya. Kalian bisa lihat, pelajari, dan dihafalkan ya kode-kode akun dan akunnya. Nah, ini yang sebelah kanan ada klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kalau kewajiban jangka panjang hanya ada 2, yaitu utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. Kalian bisa lihat, catat akun-akun apa saja yang masuk ke kewajiban jangka pendek dan ke kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, yaitu yang F, pencatatan ekuitas. 1. Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah atau dikurang oleh surplus atau defisit laporan operasional dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain. Nah, berdasarkan PSAP nomor 9, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Jadi ingat ya, ekuitas itu selisih antara aset dan kewajiban. Nah, laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut ini. Yang pertama ada ekuitas awal. Yang kedua ada surplus atau defisit laporan operasional pada periode bersangkutan. Yang ketiga ada koreksi yang langsung, menambah atau mengurangi ekuitas. Dan yang terakhir adalah ekuitas akhir. Ada yang G, itu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, yang pertama, pengakuan dan pengukuran pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran. A. Pengakuan pendapatan laporan realisasi anggaran. Pendapatan dapat diakui pada saat yang pertama diterima di kas rekening kas umum daerah. Yang kedua, diterima oleh SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang ketiga, diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD atau Bendahara Umum Daerah. Selanjutnya ada B,
pengukuran pendapatan LRA. Yang pertama itu ada akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kedua, ada pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangi dengan belanja. Yang ketiga, dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan. Di sini maksudnya adalah tidak dapat dianggarkan terlebih dulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Yang keempat, pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktu singkat. Yang kedua, ada pengakuan dan pengukuran pendapatan LO. Yang A, ada pengakuan pendapatan LO. Pendapatan LO atau laporan operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal dengan earn it. Yang kedua, pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik, sudah diterima pembayaran secara tunai maupun masih berupa piutang. Selanjutnya, ada pengakuan pendapatan LO pada PPKD, Panitia Pelaksana Kerja Daerah. Yang A itu ada pendapatan asli daerah, yang merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama ada pendapatan asli daerah melalui penetapan. Nah, ini bisa merupakan tuntutan ganti rugi daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, terus ada pendapatan denda pajak, dan yang terakhir ada pendapatan denda retribusi. Nah, yang kedua ada pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Itu bisa berupa penerima jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Nah, pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke rekening kas umum. Dan yang terakhir itu ada pendapatan asli daerah dari hasil eksekusi jaminan. Ini bisa berupa diakui pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah diterbitkan. Nah, ini bisa jadi kayak barang jaminan. Bisa rumah, tanah, atau lain-lain yang dijaminkan oleh entitas lainnya kepada pemerintah. Selanjutnya ada pendapatan transfer. Ya, pemerintah pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Namun, ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan laporan operasional. Mengingat kepastian pendapatan bergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu, pengakuan pendapatan
transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. Pendapatan transfer dapat diakui saat penerbitan peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Selanjutnya, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan, lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat atau perorangan. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan laporan operasional, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Oke, yang selanjutnya ada pendapatan non-operasional. Ya, ini mencakup surplus penjualan aset non-lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non-operasional lainnya. Diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan telah diterima. Oke, selanjutnya ada pengakuan pendapatan laporan operasional pada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pendapatan daerah pada SKPD hanya sebagian dari pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pemungutan pajak terpisah dari BUD atau Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi, dan sebagainya dari lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah, untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh WP atau wajib pajak yang bersangkutan. Diakui ketika diterbitkan penetapan berupa surat ketetapan atau SK atas pendapatan terkait. Yang kedua, kelompok pendapatan pajak diakui dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar, apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa surat ketetapan atau SK atas pendapatan tersebut. Yang ketiga, kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran belanja. A. Pengakuan belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Yang B ada pengukuran belanja. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Oke, selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran pembiayaan. A. Pengakuan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah. Terus pengeluaran pembiayaan
diakui saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Yang B, pengukuran pembiayaan. 1. Pengukuran pembiayaan digunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Yang kedua, pembiayaan diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi pembiayaan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran kewajiban. A. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari 1. Transaksi dengan pertukaran exchange transaction. 2. Transaksi tanpa pertukaran non-exchange transaction sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan yang belum dibayar lunas sampai dengan tanggal pelaporan. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, government related event. Yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Pengakuan dan pengukuran kewajiban. Yang B yaitu pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya setelah perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Oke. Cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.